Menikahi Hot Om. Bab 233. Tos. Untuk sesaat Widya bisa melihat bagaimana Nina dan Niko akur. Mereka bahkan menepukkan tangan. Mereka berdua ke udara. Nata, thank you for helping my mom, Unchle. Mahesa tersenyum. Mengacak rambut putra pertamanya itu. Ialah yang tetap tenang di antara kedua saudaranya. Anytime, Nata. Setelahnya, tanpa berpamitan pada Widya, lelaki itu beranjak dari hadapan anak-anaknya dan mulai melangkah pergi. Mas. Ucap Widya pada akhirnya. Membuat langkah Mahesa yang sudah sampai di ambang pintu terhenti. Lelaki itu pun berbalik. Matanya menatap sepasang mata Widya. Menyiratkan sesuatu di sana. Untuk sesaat, mereka hanya saling berpandangan. Sebelum akhirnya Mahesa menjawab panggilan ibu dari anak-anaknya itu. Saya, Buna. Anak-anak mereka ikut tertegun mendengar cara lelaki itu memanggil ibunya. Matanya menatap wajah ayah dan ibu mereka secara bergantian. Ikut merasa bingung. Jelas mereka tahu, panggilan itu adalah panggilan kesayangan Widya. Yang hanya diucapkan oleh saudara dan saudari ibunya itu, serta ayah kandung mereka yang juga menggunakan sebutan yang sama. Widya meneguk ludahnya susah payah. Tahu sedang diperhatikan oleh anak-anaknya. Setelah ini ia harus bersiap untuk ditodong berbagai pertanyaan dari putra dan putrinya itu. Thank you. Hanya dua kata itu yang meluncur dari bibir Widya untuk Mahesa atas bantuan lelaki itu. Tidak ada yang lain walau benaknya ingin mengungkapkan banyak kalimat. Semua tertahan dalam tenggorokannya. Mama, can you explain this? Nata yang langsung menuntut jawaban ibunya. Dan Mahesa kembali berbalik. Tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Ia menghilang di balik pintu yang ia tutup. Membiarkan Widya menjelaskan semua pada anak-anaknya. Ya, jelas saja ia sengaja melakukan hal itu. Memanggil wanita itu dengan panggilan kesayangannya. Yang pasti akan membuat putra dan putri mereka bertanya-tanya. Ingin anak-anaknya segera tahu, kalau yang ada di hadapan mereka sedari tadi, adalah ayah kandungnya. Widya buru-buru bergerak menuju pintu untuk mengunci benda tersebut. Memastikan rumahnya aman. Seolah ada penjahat yang akan masuk. Setelahnya, ia kembali melangkah menuju anak-anaknya yang sudah berbaris seolah hendak menodongnya. Perempuan itu pun langsung berlutut di depan mereka. Tersenyum dan merangkul putra-putrinya tersebut seakan takut jika kehilangan. Jelas saja pelukan tersebut langsung disambut. Tangan-tangan kecil itu langsung saling merangkul untuk saling memberikan pelukan satu sama lain. Are you okay, Mama? Tanya Nina saat masih berada dalam pelukan ibunya. Kaki Mama nggak apa-apa. Sakit nggak? Tanda merek dagang. I'm okay, sayang. Udah diobatin. Nggak sakit sama sekali. Jelas Widya tidak bisa merasakan sakit untuk saat ini. Sebab rasa terkejutnya saat ini lebih mendominasi. Setelah 5 tahun, ia tidak menyangka akan kembali dipertemukan oleh lelaki itu. Sungguh, rasanya seperti mimpi. Ia bahkan masih terasa berada di awang-awang. Isi kepalanya seolah tidak menyatu pada tempatnya. Tapi, yang tadi terlalu nyata jika harus disebut mimpi. Sebab, ia benar-benar bisa merasakan napas lelaki itu. Aromanya, tatapannya, semua yang biasanya menetap dalam otaknya dan hanya menjadi kenangan, bisa ia rasakan kembali. Untung ada Om Mahesa. Dek. Jantung perempuan itu kembali memompa cepat kala Niko menyebutkan nama mantan suaminya tersebut. Anaknya itu seolah memperjelas bahwa semua yang baru saja terjadi bukan mimpi. Iya, untung Om Bi tolongin Mama. Sekarang Nina semakin mempertegas keberadaan lelaki itu. Nina suka sama Om Bi, Ma. Dia baik. Baik banget. Nina pokoknya langsung sayang sama Om Bit. Ibu 3 anak lucu itu hanya bisa menelan ludahnya susah payah. Nyatanya,
Walau telah lama anak dan ayah itu saling terpisah, mereka bisa langsung dekat begitu saja ketika bertemu. Seolah memiliki telepati, hati mereka seketika melekat bagaikan magnet. Dan Mama juga harus jawab pertanyaan Nata tadi, "Ma," susul Nata kemudian menimpali ucapan adik-adiknya. "Need an explanation. Kenapa Om Bi bisa panggil Mama pakai sebutan nama kesayangan Mama?" Mata tajam yang persis dengan Mahesa itu seolah sedang mengintimidasi sang ibu. "Because we know so well, Ma. Cuma Papi Dimas, Mami Tata, sama Papi Aksa yang panggil Mama pakai sebutan Buna. Selain itu, you said just Papa call you like that." Embus jelas sadar, yang akan terus mengejar dan menuntut jawabannya adalah Nata. Bagaimanapun ia akan mengalihkan pikiran anak-anaknya itu, maka sulungnya ini yang akan tetap teguh dan ingat apapun yang menjadi tujuan utamanya. Sebelum mendapatkan penjelasan akan sesuatu yang ingin dia tahu, maka dia tidak akan beralih untuk memikirkan yang lain. Wanita cantik itu kemudian mengurai pelukannya, menatap mereka satu persatu. "Kita cuci kaki tangan dulu, ya, sayang. Setelah itu kita makan malam sama-sama. Kalau semuanya udah selesai, nanti kita cerita di kamar. Oke. Nina masih kenyang, Ma. Tadi makan nasi goreng di tempat Om Mahesa, enak banget nasi gorengnya deh, Ma. Nina suka. Niko juga, Ma. I'm still full. Tadi Om Bi bikin nasi gorengnya banyak banget." Niko mengusap-usap perutnya. "Lihat, Ma. Sampai gendut ini perut Niko." Widya berusaha tersenyum walau terlihat kaku. Matanya kemudian menatap Niko yang mungkin saja masih lapar. "Me too. I'm still full." Anak pertama Widya itu memang sama sekali tidak pandai untuk berbasa-basi. Ia selalu lugas dalam kata-katanya. "Oke," ucap Widya mencoba untuk mengendalikan dirinya. Ia berusaha normal di depan anak-anaknya. Menjadi ibu yang sempurna dengan semua kalimat lembutnya. "Kalau gitu, kita cuci kaki tangan dulu sebelum ke kamar. So, kasih Mama waktu sebentar buat mandi. Mama bau." Oke, siap, Mam." Dua anak aktif itu langsung berlarian lebih dulu menuju kamar mandi luar yang terletak di dekat dapur. Sedangkan Nata, pria cilik itu menunggu sang ibu beranjak dari tempatnya. Widya pun berdiri, menggandeng salah satu jagoan kecilnya tersebut. "You don't look so good, Mom," kata Nata. "Mama yakin Mama oke." "I'm oke, sayang. Cuma sedikit capek aja. Pasien Mama lumayan ramai hari ini." Selanjutnya Nata diam. Membiarkan sang ibu membawanya ke kamar mandi menyusul adik-adiknya yang malah lebih dulu selesai. Setelahnya, giliran dia yang membersihkan dirinya sebelum naik ke atas tempat tidur. Kebiasaan ibunya, ia akan memastikan anak-anaknya dalam keadaan bersih. Mencuci kaki tangan juga wajah mereka. Dan yang tidak tertinggal wajib, mereka harus menyikat gigi sebelum berbaring dan tidur malam. Setelahnya mengganti pakaian mereka semua dan naik ke atas tempat tidur. Kini ia sudah selesai dengan Nina yang sudah berbaring tenang di tempatnya sambil memegang buku bacaan. Giliran Niko. "Oh, come on, Mom. Niko udah besar," protes Niko kala Widya hendak melepaskan celananya. "J can do it." Perempuan itu tertawa. Menggelitik perut putranya tersebut. "Oh, God. Has my little boy grow into a man? Now, sure, Mama. I'm big now. Stop it." Geli, Ma. Hahaha. Nina yang menyaksikan keseruan itu malah ikut bergabung. Ia ikut menggelitik perut Niko yang kini sudah terbaring di atas tempat tidur. "Nina bantuin, Mat," seru Nina. Tangan-tangan kecilnya ikut merayap ke atas perut Niko. Niko sudah seperti cacing kepanasan yang tidak bisa berhenti menggeliatkan tubuhnya. La paling tidak tahan geli. Berbeda dengan
Nata yang bisa lebih kaku. Stop, Nina. Seru Nico yang tidak berhenti tertawa dan sedikit marah. Ia pun menarik tangan adik kecilnya itu dan merubah posisi. Nina yang kini digelitik olehnya. I got you. Ah, Mama. Nata hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya pelan. Bergerak mengambil pakaian tidurnya di dalam lemari dan menggantinya. Setelahnya dengan tenang ia naik ke atas tempat tidur dengan buku bacaannya pula. Tak terlihat santai, tidak terganggu oleh keberisikan yang adik-adik dan ibunya ciptakan. Oke, Nick. Stop ganggu Ninanya. Sekarang ganti baju. Mama mau mandi. Siap, Mom. Nico pun berhenti mengganggu adiknya. Bergerak turun dari atas tempat tidur dan mengganti pakaiannya. Sedangkan Widya, perempuan itu pamit untuk membersihkan diri. Kini, 3 bocah kecil itu sudah berbaris rapi di atas tempat tidur. Kini Nina sudah tidak sibuk dengan bukunya, melainkan merengek pada Nata untuk menceritakan sebuah cerita untuknya. Snow White, Mas Nata. Nico langsung memutar bola matanya malas. Hampir tiap malam kamu minta diceritain Snow White, Nin. Yang lain, dong. Nggak bosen? Nggak, tuh, Woli. Nata hanya tersenyum. Menutup bukunya lalu meletakkannya di atas nakas samping tempat tidurnya. Oke, yayai. Nina kemudian menarik tangan Nico agar mengusap punggungnya. Lah selalu seperti itu setiap akan tidur. Untuk itu ia selalu berada di antara Nata dan Nico saat ibunya tidak ada di sampingnya. Dan Nico pun tidak menolak walau sejujurnya saja ia malas karena juga sudah lelah. Tapi bagaimanapun ia usil dengan sang adik, Nina tetap menjadi prioritasnya. Tentu saja ia menyayangi kembarannya itu. Nina yang merupakan anak perempuan satu-satunya memang lebih sering mendapatkan yang ia mau walau tidak semuanya dituruti oleh ibu mereka. Mereka terbiasa diajarkan untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang mereka mau dengan kerja keras mereka sendiri. Hanya sebentar saja. Karena dongeng yang sedang Nata ceritakan ulang, dan merasakan nyaman pada punggungnya, Nina malah sudah tertidur. Gadis kecil itu memang tidak terbiasa tidur lebih malam dari yang biasanya. Ia bahkan sudah melupakan apa yang seharusnya ibu mereka jelaskan. Tapi yang jelas ia akan menagihnya besok. Sedang Widya, perempuan itu masih membiarkan tubuhnya dialiri oleh shower air hangat yang mengaliri tubuhnya. Air matanya pun tidak luput lolos dari matanya. Lah meratapi semuanya. Hatinya kembali merasa sakit. Seharusnya ia sudah selesai dari tadi. Tapi ia tidak lekas beranjak dari sana sebab merasakan dirinya yang tidak lekas tenang. Pertemuan yang sangat mendadak tadi masih begitu mengejutkannya. Ia bahkan bingung apa yang harus ia lakukan setelah ini. Mantan suaminya itu menuntutnya harus memberitahu anak-anak mereka bahwa ia adalah ayahnya. Bagaimana ia akan menjelaskannya dengan waktu yang secepat ini? Ia tidak siap. Sungguh, diam-diam ada ketakutan yang tersimpan dalam hatinya. Ia takut jika lelaki itu tiba-tiba ingin mengambil anak-anaknya darinya. Ia khawatir pria itu akan balas dendam dan memisahkan ia dengan putra dan putri mereka. Tapi, apakah ayah dari anak-anaknya itu akan setega itu padanya? Rasanya tidak. Tapi entahlah. Atau semua ini hanya mimpi. Semua yang dialami tadi hanyalah mimpi. Lah pasti berhayal dari tadi tentang kehadiran lelaki itu. Ia pasti kembali berhalusinasi. Sibuk dengan pikirannya yang semrawut, sebuah ketukan pintu dari luar membuatnya tersentak. Mom, are you okay? Ucap Nata dari luar sana. Mama udah 1 jam ada di kamar mandi. Menyadari kecerobohannya, Widya bergegas memutar keran untuk mematikan shower dan menyambar handuk untuk mengeringkan tubuhnya. Ya, sayang. Mama oke. Ia segera memakai gaun tidur satin yang tadi ia bawa dari dalam kamar dan melilit rambutnya yang basah dengan handuk. Klik. Pintu pun terbuka,
Nata masih menunggunya di sana. Maaf, sayang. Mama lama, iya. Iya, Ma. Terlalu lama. Mama bisa masuk angin. Oke. Forgive me. Maaf karena bikin kamu khawatir. Ayo. Widya kemudian menggandeng Nata. Mengajak putranya tersebut untuk naik ke atas tempat tidur. Di sana, ia sudah melihat Nina yang telah terlelap sambil memeluk gulingnya. Niko pun sama, sudah tidur di sebelah Nina dengan gulingnya sendiri. Tinggal Nata yang masih terjaga. Tentu saja, ia selalu tidur paling akhir setelah saudara-saudara kembarnya. Kini, ia dan putra sulungnya sudah berada di atas tempat tidur. Bukan berbaring, namun duduk bersandar di headboard. Widya bahkan masih berharap Nata tidak membahas lagi. Tapi sekali lagi, putranya itu tidak akan melepaskannya begitu saja. Ia tidak akan tidur sebelum mendapatkan jawaban. Can I ask you something, Mom? Tanya Nata setelah bersandar nyaman di lengan ibunya. Diam-diam jantung Widya kembali berdetak tidak tenang. Tapi ia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya. Sore, Nata. Mau tanya apa sama Mama? Nata terdiam untuk sejenak. Jelas ia bisa menangkap jika ibunya itu sedang merasa tidak nyaman. Untuk itu ia memikirkan cara untuk bertanya dalam bentuk lain. Lah tidak menekan seperti yang ia lakukan tadi. Apa Papa suka telur? Widya tertegun dengan pertanyaan sang putra. Merasakan ada sesuatu. Tapi ia harus tetap menjawabnya, bukan? No, jawab perempuan itu. Hey just like you. Nota fun. Amis katanya. Hening untuk sejenak. Nata menunduk untuk beberapa detik, setelahnya ia menatap Widya. Tadi Ombi bikinin Nata nasi goreng gak pakai telur. Cuma pakai ayam goreng yang udah disuwir-suwir. Padahal Nata nggak pernah bilang ke siapapun kalau Nata nggak suka telur. Cuma Eyang Uti, Mamita, Papi Dimas, sama Papi Aksa yang tahu. Juga Mama tentu aja. Ombi orang yang baru banget Nata temui dan kenal, tapi kenapa dia bisa tahu, Ma? Sungguh, Widya kehilangan suaranya. Perasaan pedih merayapi hatinya. Lah tidak tega dengan ekspresi sang anak yang seolah berharap jika memang Mahesa adalah ayahnya. Menelan ludahnya sendiri saja rasanya ia sangat kesulitan. Entah bagaimana ia akan menjelaskan semua yang bahkan sudah berada di depan matanya. Lidahnya terasa keluh. Sulit untuk digerakkan. You know so well, Mama. I miss him so much, ucap Nata dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Bukan cuma Nata. Nina sama Niko juga sama. We can't stop thinking about him every day. And I feel so bad kalau udah kangen banget sama Papa. Nata pengen banget peluk Papa, Ma. Nata kembali menunduk. Air matanya sudah menitik menuruni pipinya. Ia tidak bisa menyuwidyaikan kesedihannya. Matanya sangat awas untuk memindai tampilan Mahesa. Otaknya berpikir keras untuk semua. Kemiripan bahkan nama yang belum ia singgung. Jah hanya ingin memastikan 1%-nya adalah benar. Mama selalu bilang, kalau Papa Nata adalah papa terbaik sedunia. So, Ma, is she my father? Tanya Nata kembali mengangkat pandangannya untuk menatap sang ibu. Ia seolah meminta belas kasihan Widya kali ini. Ia biarkan sepasang matanya yang memerah itu menjatuhkan buliran beningnya. Ia tahu ibunya tidak akan mampu menolaknya jika sudah begini. Can I min honest answer? Janjut fotokopi Mahesa tersebut. Papi Aksa bilang, Papa akan temuin Nata secepat mungkin. Apa itu dia? Widya benar-benar terjebak. Kakak pertamanya itu bahkan memberikan sebuah kode pada anak pertamanya yang jelas dia tahu sangat peka. Ya, Aksa memang sengaja melakukan itu sebab tahu jika keponakannya itu akan jeli mengenali ayahnya. Bagaimanapun tampilannya, pasti Nata pasti akan menemukan detailnya. Walau Niko dan Nina juga memiliki kepekaan yang tinggi, dalam hal yang lebih spesifik,
Natalah yang bisa berpikir paling tenang dan rasional. Please, Ma. Just give me yes, or no. Pada akhirnya Widyajah yang mengalah. Ia mengangkat kedua tangannya untuk mengusap wajah Nata yang basah. Ia usahakan mengukir senyuman di wajah cantiknya walau hatinya juga begitu hancur sebab melihat putranya ini harus menitikan air mata. Perasaan bersalah itu kini begitu menderanya. Nanti atau besok, ia harus tetap menghadapi apa yang terjadi. Hari ini. Yes, baby. Dia papa kamu. Nata semakin sesenggukan mendengar pengakuan Widya. Dan untuk pertama kali Widya melihat anaknya. Ini menangis pedih sampai pundaknya bergetar setelah sekian lama. Putranya itu pun langsung memeluknya dengan erat. Menyalurkan rasa sayang dan terima kasihnya. Tang, you, Ma. Dan untuk pertama kali, Widya mendengar kalimat Nata yang sepanjang ini. Seumur hidupnya membesarkan Nata, anak pertamanya itu paling irit dalam bicara. Baru kali ini ia bisa bicara sepanjang ini. Nata harus tidur cepat, Ma. Besok pagi-pagi Nata pengen lari peluk papa erat-erat. Aur, Widya resah. Ia tidak bisa tidur. Matanya terus terjaga sepanjang malam. Padahal sudah dari beberapa jam. Jalu Nata tertidur dalam pelukannya. Entah kenapa ia merasa tidak tenang. Entah kenapa ia masih denial terhadap kehadiran Mahesa. Benarkan yang tadi itu adalah mantan suaminya. Rasanya ia bisa gila memikirkan semua ini. Lalu apa lelaki itu pindah ke sini dengan istri dan anaknya? Tapi sepertinya tidak. Memikirkan semuanya membuat Widya semakin tidak tenang. Ia segera keluar dari kamar menuju dapur untuk mengambil air minum dari dalam kulkas. Padahal cuaca sangat dingin, tapi ia merasakan panas di seluruh tubuhnya. Duduk sejenak di dapur nan luas itu, Widya mencoba untuk menenangkan sedikit pikirannya. Tapi tidak berhasil. Entah kenapa ia memikirkan hal yang tidak-tidak. Besok pagi-pagi Nata pasti akan langsung berlari ke sana. Sulungnya itu tidak pernah ragu untuk melakukan apa yang telah diucapkannya. Dia tidak akan menunda untuk melakukan apa yang ada di dalam pikirannya. Sungguh, ia harus memastikan jika memang yang tinggal di depan rumahnya itu adalah Mahesa. Jika ya, ia harus bicara pada lelaki itu untuk tidak berbicara macam-macam pada anak-anak mereka. Beranjak dari duduknya, Widya pun bergegas keluar rumah dengan kecemasan yang tidak menentu setelah mengunci pintu. Pukul 3 pagi ia keluar dari kediamannya melangkah menuju rumah besar yang ada di hadapannya. Ia bahkan tidak sadar dengan penampilannya saat ini. Dress tidur di atas lutut berbahan satin berwarna putih gading itu bahkan menampilkan lekuk tubuhnya yang masih sangat sempurna. Pikirannya terlalu buntu memikirkan kemungkinan jika ia akan mematik lawan jenisnya. Sampai di depan pintu rumah itu, tangannya langsung terangkat untuk mengetuk pintu. Beberapa kali ia menggedor pintu kayu tersebut, dan tidak lama kemudian sosok itu muncul di hadapannya. Mas Mahesa, are you crazy? Ucap suara itu menjawab Widya penuh tekanan dan intimidasi. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri seolah sedang memastikan sesuatu. Dirasa aman, tangan Widya langsung ditarik ke dalam rumah dan pintu itu pun langsung tertutup rapat. Klik. Ya, jelas saja lelaki itu adalah Mahesa. Lah bahkan mengunci pintu rumahnya. Setelah itu menghimpit tubuh Widya di badan pintu. Mengurung perempuan itu di antara kedua lengan kokohnya. Matanya pun menyipit, memindai penampilan perempuan di depannya. Entah kenapa ia bisa merasakan amarah dalam dadanya. Rasanya tidak rela jika perempuan ini dimiliki oleh lelaki lain. Membayangkannya saja mampu membuatnya marah. Sebab dalam otaknya, perempuan ini adalah miliknya, tidak bisa digantikan dengan siapapun juga. Padahal tidak jauh berbeda, ia bahkan tidak menggunakan atasan. Hanya menggunakan celana training panjang.
Tubuhnya yang lihat sempurna itu terlihat jelas oleh mata Widya. Mahesa langsung mencubit dagu Widya, memberikan tekanan di sana, membuat mata perempuan itu beradu menatap matanya. "Kenapa keluar malam-malam?"